Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Renata Tresniawati Suwarni. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah semantik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah medan makna dan komponen makna. Yang pertama kita bahas adalah apa sih medan makna itu? Medan makna atau semantic field disebut juga semantic domain atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya, nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga, atau nama-nama perkerabatan yang masing-masing merupakan satu medan makna menurut Caer tahun 1994. Kata-kata yang berada dalam satu medan makna dapat termasuk golongan kolokasi atau golongan set. Jadi, apa sih golongan kolokasi itu? Kolokasi menunjuk kepada hubungan sintagmatis antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu. Hubungan ini bersifat horizontal atau in praesentia, yakni unsur yang satu diikuti unsur yang lain. Kita lihat contohnya, kiper itu tidak dapat menangkap bola sehingga terjadilah gol. Kata-kata kiper, bola, dan gol berkolokasi dalam pembicaraan olahraga sepak bola. Kata-kata yang berada dalam satu kolokasi membentuk tarikatan makna dan disebut dengan makna kolokatif. Selanjutnya, golongan set. Jika kolokasi mengacu pada hubungan sintagmatis karena sifatnya yang linear atau horizontal, maka set mengacu pada hubungan paradigmatis karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Suatu set biasanya berupa sekelompok unsur leksikal dari kelas yang sama sebagai satu kesatuan. Setiap unsur dalam suatu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam set tersebut. Misalnya, kata sejuk adalah suhu di antara dingin dengan hangat. Bagiannya sebagai berikut. Seperti itu ya. Jadi, secara semantik, pengelompokan kata atau unsur leksikal berdasarkan kolokasi dan set hanya menyangkut satu segi makna, yakni makna dasar. Bagi makna seluruh kata atau unsur leksikal perlu dilihat dan dikaji secara terpisah dalam kaitannya dengan pemakaian kata tersebut dalam tuturan. Namun begitu, setiap unsur leksikal memiliki komponen makna masing-masing yang mungkin sama atau berbeda dengan unsur leksikal lainnya. Oke, yang kedua adalah komponen makna atau semantic feature adalah satu atau beberapa unsur makna yang bersama-sama membentuk makna kata atau ujaran menurut Krida Laksana tahun 1982. Sedangkan menurut Caer tahun 1994 bahwa komponen makna ini dapat dianalisis, dibutiri, atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. Jadi, makna suatu bahasa diketahui dari komponen-komponennya meskipun tidak selamanya komunikasi dimulai dengan menganalisis makna terlebih dahulu. Mengenai analisis komponen makna, jadi dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Pertama, untuk mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Misalnya, kata ayah dan bapak
adalah suatu kata yang bersinonim. Dua buah kata yang bersinonim maknanya tidak persis sama, tentu ada perbedaan makna. Kalau dianalisis kata ayah dan bapak dari segi komponen makna, maka kata ayah dan bapak sama-sama memiliki komponen makna manusia, dewasa, dan sapaan kepada orang tua laki-laki. Bedanya, kata ayah tidak memiliki komponen sapaan kepada orang yang dihormati, sedangkan kata bapak memiliki komponen makna sapaan kepada orang yang dihormati. Sehingga antara kata ayah dan bapak memiliki beda makna yang hakiki, yang menyebabkan keduanya tidak dapat dipertukarkan. Analisis komponen makna yang kedua berguna untuk membuat prediksi makna-makna gramatikal afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Misalnya, dalam proses afiksasi dengan prefiks me pada nomina yang memiliki komponen makna alat akan mempunyai makna gramatikal melakukan tindakan dengan alat dalam kata dasarnya, seperti pada kata menggergaji, memahat, menombak, dan sebagainya. Kemudian, proses afiksasi dengan prefiks me terhadap nomina yang memiliki komponen makna sifat atau ciri khas akan mempunyai makna gramatikal menjadi atau berbuat seperti yang disebut pada kata dasarnya, seperti pada kata mematung, membaja, membatu, dan sebagainya. Yang ketiga, ada proses afiksasi dengan prefiks me pada nomina yang memiliki komponen makna hasil olahan akan mempunyai makna gramatikal membuat yang disebut kata dasarnya, seperti pada kata menyate, menggulai, menyambal, dan sebagainya. Manfaat analisis komponen makna yang ketiga untuk meramalkan makna gramatikal dapat juga dilihat pada proses reduplikasi dan proses komposisi. Misalnya dalam proses reduplikasi yang terjadi pada dasar verba yang memiliki komponen makna sesaat dapat memberi makna gramatikal berulang-ulang, seperti pada kata memotong-motong, memukul-mukul, dan sebagainya. Kemudian pada verba yang memiliki komponen makna bersaat akan memberi makna gramatikal dilakukan tanpa tujuan, seperti pada kata membaca-baca, mandi-mandi, duduk-duduk, dan sebagainya. Oke teman-teman, ada beberapa indikator kemampuan pemahaman makna, yakni dapat menjelaskan makna yang dimaksud penyapa, dapat bertindak seperti yang diharapkan penyapa, dapat menggunakan kata dalam kalimat sesuai dengan makna dan fungsinya, dapat menyebutkan sinonim atau antonim suatu kata jika ada, dapat mereaksi dalam wujud gerakan motoris atau afektif jika mendengar leksem yang mengharukan, dan dapat membetulkan penyapa jika menggunakan leksem yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan makna dan pemakaian. Nah, itulah materi yang telah saya sampaikan. Jika kurang dimengerti, akan dibahas pada materi selanjutnya, yaitu kesesuaian semantis dan gramatis. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.